Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggota Alvin, Bayu Jatisukma, dan Mila Suherman ingin membahas perkembangan Islam di zaman kebangkitan Islam. Sejarah perkembangan Islam periode baru atau yang dikenal dengan perkembangan Islam periode abad modern. Islam mengalami yang namanya patang surut dalam perkembangannya. Harun Nasution membagi periodisasi sejarah kebudayaan Islam secara garis besar menjadi 3. Pertama, periode klasik, yaitu pada tahun 650 Masehi hingga tahun 1250 Masehi. Kedua, periode abad pertengahan, yaitu pada tahun 1250 hingga tahun 1800 Masehi. Dan yang ketiga, periode abad modern, 1800 Masehi hingga sekarang. Setiap periode memiliki ciri-ciri yang membedakan dengan periode yang lainnya. Pada awalnya bangsa Eropa lah yang mengalami masa kemunduran dan pernah dikalahkan oleh umat Islam pada zaman abad klasik, yaitu pada tahun 650 Masehi hingga tahun 1250 Masehi. Namun pada periode abad pertengahan, umat Islam mengalami kemunduran hingga abad 18 atau tahun 1800 Masehi. Contoh berhasilnya orang-orang Eropa yang menguasai dunia Islam diantaranya adalah pertama, negara Turki Utsmani yang dielulukan umat Islam pada penghujung abad pertengahan ternyata mulai surut akibat kalah perang dengan penguasa Eropa. Kedua, Napoleon Bonaparte dapat menguasai seluruh Mesir dalam waktu kurang dari 3 minggu. Ketiga, Inggris sebagai salah satu kekuatan Eropa mampu memasuki India dan menaklukkan kerajaan Mughal. Namun, pada tahun 1800 Masehi, umat Islam bisa bangkit dalam keterpurukannya itu. Berkat para ulama dan perjuangan umat Islam, akhirnya umat Islam bangkit. Dan pada masa itu disebutlah dengan masa kebangkitan umat Islam atau yang dikenal dengan periode abad modern. Perkembangan umat Islam pada masa modern terbagi 4 bagian. 1. Arsitektur, 2. Sastra, 3. Kaligrafi, dan 4. Ekonomi. Setelah melewati fase kemunduran yang begitu berat, akhirnya umat Islam berhasil berkembang ke arah yang lebih maju. Hal ini dapat dipelajari dari berbagai negara Islam atau negara yang berpendudukan mayoritas umat Islam, seperti Arabia, Mesir, Irak, Iran, Kuwait, Pakistan, Malaysia, Brunei, dan Indonesia. 1. Arsitektur. Arsitektur ada yang berfungsi melayani keagamaan seperti masjid, makam, madrasah, dan ada pula yang berfungsi melayani kepentingan sekuler seperti istana, benteng, pasar, caravanserai atau sejenis hotel, jalan-jalan raya, rel-rel kereta api, dan banyak lagi lainnya. 2. Sastra. Pada masa pembaruan telah muncul para sastrawan yang karya-karya sastranya bersifat Islami di berbagai negara. Misalnya, seorang sastrawan dan pemilik besar menjelang abad ke-20 telah lahir di Pakistan pada tahun 1877 sampai 1938. Yang bernama Muhammad Iqbal. Beliau telah mengungkapkan filsafatnya dalam bentuk puisi dengan menggunakan bahasa Urdu dan Persia. Dari karya puisinya, yang penting adalah Asrari Qudi. Di samping karya filsafatnya berjudul The Reconstruction of Religious Thought in Islam. Atau kedua buku ini sudah diterjemahkan dan diterbitkan dalam bahasa Indonesia. Beliau juga telah menulis beberapa prosanya dalam bahasa Inggris dan Arab. Kemudian yang ketiga, kaligrafi. Kata kaligrafi berasal dari bahasa Yunani. Kaligrafia atau kaligrafos. Kalos berarti indah dan grafo berarti tulisan. Jadi, kaligrafi adalah tulisan atau aksara indah yang mempunyai nilai estetis. Dalam bahasa Arab, kaligrafi disebut khat, yang dalam pengertian sehari-hari berarti tulisan indah yang memiliki nilai estetis. Kaligrafi terdiri dari berbagai macam gaya, antara lain 6 macam gaya yang disebut al-aqlam, as-sitah, atau the six handle styles. Seni kaligrafi berkembang sangat cepat ke seluruh pelosok dunia, khususnya ke negara-negara yang penduduknya mayoritas umat Islam seperti Indonesia. Seni kaligrafi digunakan sebagai hiasan di masjid-masjid, penyekat ruangan,
hiasan dinding rumah, kotak penyimpanan perhiasan, alat-alat rumah tangga, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah suatu yang jarang terlepas kaitannya dengan politik. Jika usaha untuk membangun negara dengan tatanan Islam sulit terpenuhi, demikian pula dengan tatanan ekonominya. Secara politik, tetapi tidak secara sistem, terutama sistem ekonomi. Tanpa diketahui, sistem yang mereka wariskan juga membawa penyakit yang inheren dalam sistem itu, seperti inflasi, pengangguran, resesi, dan sebagainya. Gerakan lembaga keuangan Islam modern dimulai dengan didirikannya sebuah bank dengan simpanan lokal atau local saving bank yang beroperasi tanpa bunga di desa Midghamir di tepi Sungai Nil, Mesir pada tahun 1969 oleh Dr. Abdul Hamid An-Nagor. Sekian dari pembahasan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.